Adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi bersama Kak Cantika dan Kak Friska. Oke Kak Friska, bagaimana kalau kita sapa dulu adik-adik di rumahnya ya? Boleh Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Sepertinya kurang semangat ya Kak Friska. Kita sapa lagi ya. Boleh Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Oke Kak Friska, sebelum kita mulai dulu, Kak Cantika mau tanya dulu nih sama Kak Friska. Kira-kira Kak Friska udah kangen gak sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Pastinya kangen dong, sama seperti adik-adik sekolah minggu juga kangen untuk beribadah bersama dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Oke Kak Friska, kalau begitu bagaimana kita bernyanyi dulu supaya kita lebih semangat? Boleh Kak. Kira-kira kita nyanyi lagu Kudaki-daki ya Kak? Boleh Kak. Oke. Adik-adik sekolah minggu sambil berdiri. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus pesan, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun Oke Kak Friska, sepertinya masih belum Kak. Belum apa ya? Kita nyanyi satu lagi Kak. Lagu apa tuh Kak? 12 murid Yesus, gimana Kak? Oke, kita akan bernyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus. Yang semangat ya adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid, kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu adik-adik sekolah minggu bisa mempersiapkan apa aja Kak Friska? Alkitab, persembahan dan juga buku catatannya. Oke adik-adik sekolah minggu diambil ya sikap beribadahnya, jangan ada loh yang jalan-jalan. Oke sebelum kita memulai ibadah kita ngapain dulu Kak Friska? Kita mau berdoa dulu Kak, tapi sebelumnya kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara ibadah kami. Kiranya Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan, bahkan berakhirnya nanti. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu dalam mengikuti ibadah. Berkati, berikan ketenangan dalam menjalankan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang akan disampaikan oleh Kak Friska. Hukum Taurat kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang kedua. Kita sama-sama membacakannya Kak Cantika. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Oke adik-adik, itu tadi dia hukum Taurat yang kedua. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik adik-adik, kita akan membacakan ayat bulanan kita pada bulan ini. Tertulis di mana Kak Friska? Tertulis di dalam Injil Lukas 12 ayat 8. Oke adik-adik, Kak Friska kita baca sama-sama ya. Boleh Kak? Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat Allah. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan warta sekolah minggu, kita akan bernyanyi dulu lagu Yesus Pokok. Yang semangat ya adik-adik. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada minggu hari ini. Nah, nama minggu hari ini yaitu Minggu Quasimodo Genetik. Dan ayat bulanan kita pada minggu ini masih sama ya Kak Friska? Masih, Kak. Tertulis di dalam Lukas 12 ayat 8 yang bunyinya, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, hanya itu warta sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Pendeta Daniel. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari yang kudus ini bersama dengan Amang Pendeta Daniel Tambunan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan anugerah-Mu yang dapat kami rasakan hingga hari ini. Kami di sini anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajari kami agar kami memahami dan mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Yohanes 20 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali, hari ini kita mendengarkan khotbah tentang kebangkitan Yesus Kristus, di mana Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya.
Adik-adik sekolah minggu, cerita dalam Alkitab ini menyebutkan nama Thomas. Thomas adalah salah satu ke-12 murid Yesus. Tentu adik-adik masih hafal ya. Nama murid-murid Yesus ada 12, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Nah, hari ini kita membahas satu atau seorang murid Yesus dari ke-12 muridnya yang bernama Thomas. Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang mengajak kita untuk menonton video tentang Thomas supaya kita lebih memahami, lebih mengerti siapakah Thomas itu. Mengapa dia tidak percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lainnya. Tetapi sewaktu dia menampakkan diri, dia tidak bertemu dengan Thomas. Para murid bercerita kepada Thomas, "Thomas, kami sudah berjumpa dengan guru kita. Tuhan kita bangkit dari antara orang mati." Thomas menjawab, "Mana mungkin, Tuhan kan sudah mati. Tidak mungkin dia bangkit kembali. Aku tidak percaya." Lalu para murid meyakinkan Thomas. Tetapi Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Aduh Thomas, susah sekali sih kamu dikasih tahu. 8 hari kemudian, para murid kembali berada di dalam satu rumah. Mereka sedang berkumpul, dan mereka sebenarnya sedang ketakutan adik-adik. Semua pintu-pintu dan jendela tertutup dengan sangat rapat. Dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba muncul satu suara yang mereka kenal. "Damai sejahtera bagi kamu." Waduh, semuanya kaget. Mereka tahu itu adalah suara guru mereka, Tuhan Yesus, yang muncul di antara mereka. Lalu Tuhan Yesus memandang kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas. Adik-adik, Thomas ketakutan, tetapi dia sukacita. Dan sekarang dia percaya. Dia melihat gurunya, Tuhan Yesus, benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus bangkit seperti yang dialami oleh Thomas, tetapi kebaikan Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus dapat kita rasakan melalui papa, mama, dan juga saudara-saudara seiman kita. Kita mengucapkan syukur Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan mengasihi aku. Ya, adik-adik sekolah minggu, demikianlah berita tentang kepercayaan Thomas. Di mana tadi Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas luka Yesus, sebelum aku memasukkan jariku ke dalam lubang bekas paku yang ada di tangan Yesus, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, maka aku tidak akan percaya." Nah, dalam berita kepercayaan Thomas di situ, kita dapat menyaksikan bahwa Thomas, murid Yesus, ragu-ragu akan kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa dia ragu-ragu? Karena Thomas masih takut. Kepercayaan Thomas
dia masih lemah. Karena tadi dikatakan sebelum melihat aku tidak akan percaya. Tetapi adik-adik sekolah minggu, hal yang sangat luar biasa terjadi, di mana Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Dan Thomas menjadi saksi kebangkitan Yesus pada saat itu, di mana Thomas dapat mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku di tangan Yesus dan di bekas tusukan di lambung Yesus. Kemudian karena dia melihat Yesus, dia menjadi percaya. Tetapi di akhir ayat nats firman Tuhan hari ini Yesus mengatakan, kamu percaya karena kamu telah melihat aku. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang seperti Thomas? Dia masih ragu akan kuasa kebangkitan Yesus. Coba tunjuk tangan. Amang yakin sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mengapa Yesus bangkit dari kematian? Untuk memberikan kehidupan kepada kita. Kuasa iblis telah dikalahkan, kuasa kegelapan telah dikalahkan, kuasa kematian telah dikalahkan, supaya kita menerima kehidupan yang kekal, yaitu di sorga, rumah Bapa yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, oleh karena itu kita diajak, jangan sekali-kali ragu akan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Memang kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung dengan mata kepala kita. Mungkin adik-adik sekolah minggu melihatnya lewat salib atau gambar Tuhan Yesus yang ada di rumah. Tetapi secara langsung memang kita belum pernah melihat Yesus. Bagaimana raut wajahnya, bagaimanakah fisik Yesus. Tetapi adik-adik sekolah minggu, kuasa Roh Kudus telah diberikan kepada kita supaya Yesus yang tidak pernah kita lihat itu dapat kita percayai, dapat kita imani. Dari mana kita percaya akan kuasa Yesus? Dia memberikan napas kehidupan setiap hari kepada kita. Melalui makanan yang diberikan kepada kita, disitulah kita dapat melihat kebaikan Yesus Kristus. Kemudian melalui kasih sayang orang tua, disitulah kita melihat dan merasakan kasih sayang Yesus Kristus. Melalui cinta kasih saudara-saudara kita, abang dan kakak kita, disitulah kita merasakan kehadiran Yesus Kristus. Nah, ketika kita sakit, kemudian kita memakan obat, dokter merawat kita, disitulah kita dapat merasakan kehadiran Yesus Kristus. Terlebih ketika kita sembuh dari penyakit, kesembuhan yang diberikan kepada kita, disitulah kita merasakan kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, meskipun kita tidak melihat Yesus secara kasat mata atau secara langsung, tetapi melalui iman kita dapat merasakan kehadiran Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak yang beriman, mari kita tunjukkan iman kita, kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus. Jangan seperti Thomas, dia tidak percaya, dia ragu akan kuasa Yesus. Tetapi hari ini anak-anak sekolah minggu diajak bangkit untuk memberitakan kasih dari sorga, memberitakan kebaikan, melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Janganlah adik-adik sekolah minggu, orang-orang atau teman-teman kalian mengatakan, percuma kamu pengikut Kristus, tetapi kamu nakal, tetapi kamu tidak baik, kamu sering mengganggu. Jangan sampai ada yang mengatakan demikian. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, biarlah
melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Melalui sikap dan perilaku kita sebagai orang beriman, maka teman-teman kita, saudara-saudara kita mengatakan, dia benar pengikut Kristus. Dimuliakanlah nama Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita diajak untuk bangkit, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang, anak-anak yang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi adik-adik semua untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang dapat kami rasakan hingga hari ini. Terlebih Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu dapat menjadi pengikut Kristus yang setia, dan kami dapat menunjukkan iman kami melalui perkataan, melalui perbuatan, sikap dan perilaku kami, sehingga nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di sini yang mengikuti ibadah minggu melalui streaming YouTube. Kiranya sukacita anak-anak-Mu semakin berlimpah, dan sukacita anak-anak-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu semakin bertumbuh. Dan di hari-hari berikutnya, semangat kami untuk beribadah tidak surut, tetapi kami lebih bersemangat lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, ampuni kami akan dosa kami, layakkan kami menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa Kak kira-kira tadi isi dari firman Tuhan ya Kak? Jadi kesimpulannya, jadilah pengikut Kristus yang setia. Baik adik-adik, semoga firman Tuhan tersebut bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahannya dilipat yang rapi adik-adik. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
Itulah yang menyertaimu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita setelah selesai. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.